Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat menuju Indonesia Emas 2045. Baik, presentasi saya berikut ini berjudul Hubungan Alat Ukur, Transaksi, dan Dapur Ibu. Saya dapatkan ide ini dari komunitas pendukung eksportir nasional. Baik, saya lanjutkan. Pendahuluan. Jadi alat ukur transaksi itu sangat menentukan kualitas dan kuantitas produk yang kita jual atau kita beli, terutama pada saat melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Sebagaimana presentasi saya sebelumnya, saya sudah jelaskan secara singkat mengenai tingkat keakuratan alat ukur yang kita gunakan saat melakukan transaksi jual beli, mulai dari tag harga, alat timbang, flowmeter, hingga laboratorium. Nah, pada presentasi ini saya akan coba menjelaskan hubungan antara kelayakan alat ukur transaksi, dapur ibu, dan pasar global. Mari kita lanjutkan. Definisi alat ukur. Di sini, menurut pribadi atau berdasarkan pengalaman lapangan, itu saya bagi menjadi 3. Pertama adalah alat ukur layak transaksi dalam kondisi statis. Kedua adalah alat ukur layak transaksi dalam kondisi dinamis. Terus kemudian yang ketiga adalah alat ukur tidak layak transaksi. Kita lanjutkan. Baik, di sini adalah contoh alat ukur layak transaksi statis. Di dalam gambar kita bisa melihat alat timbang untuk menentukan, misalkan di samping saya ini untuk menentukan nilai massa daripada benda atau produk yang mau kita ukur beratnya. Di sini ada kendaraan, ada juga untuk timbangan misalkan yang biasa dipakai di penggadaian, statis, bisa juga alat ukur statis untuk menghitung jumlah air yang ada di dalam tangki, itu ada di sebelah kanan paling bawah. Jadi, nah, alat-alat ini hanya bisa diukur dalam kondisi statis seperti itu. Nah, kemudian ini adalah alat ukur layak transaksi dinamis. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah alat ukur yang dipakai di pom bensin, itu dinamis. Dia mengalir terus kemudian dihitung dari alirannya. Juga di sini ada alat flowmeter yang biasa digunakan untuk mengukur aliran-aliran yang besar seperti aliran minyak atau aliran petrokimia dan segala macam. Terus kemudian di bawah juga flowmeter juga biasa dipakai untuk mengukur keakuratan alat-alat aliran besar. Di sini bisa juga aliran misalkan crude oil atau aliran CPO dan lain-lain. Terus kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah alat ukur untuk mengukur jumlah listrik yang masuk ke dalam rumah. Ini juga termasuk alat ukur layak transaksi dinamis seperti itu. Makanya kenapa alat-alat ini setiap hari harus dikontrol, atau setiap bulan atau per tahun biasanya dilakukan kalibrasi oleh Dinas Meteorologi agar hasil ukurnya tetap akurat seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh alat ukur tidak layak transaksi. Nah, ini yang sering menjadi masalah ketika kita melakukan kegiatan ekspor dan impor. Jadi,
kenapa selama ini muncul masalah ketika kita mengekspor produk dari Indonesia ke negara tujuan ekspor, atau kita mengimpor barang dari negara importir menuju Indonesia. Itu karena alat transaksi yang digunakan di transportasi tidak layak seperti itu. Karena dia juga tidak bisa dibuat statis, apalagi dinamis seperti itu. Jadi alatnya ini tidak statis, tidak bisa. Dia bergerak, movement. Jadi boleh dikatakan alat ukur di transportasi baik darat maupun laut itu dikategorikan tidak layak. Kecuali pada saat waktu saya menangani kapal gas. Kapal gas itu dilakukanlah pendekatan teknologi. Saya sampai dikirim ke Jepang khusus belajar bagaimana supaya alat transportasi itu bisa dipasang alat ukur. Tetapi tentunya harus dengan pendekatan teknologi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah contoh alat ukur transaksi tidak layak. Jadi ketika misalkan negara A menggunakan alat ukur transaksi metode A. Sementara negara B menggunakan alat ukur transaksi metode B. Ini juga tidak layak. Karena apa? Karena mereka beda metode. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah alat ukur transaksi layak. Ketika negara A menggunakan alat ukur transaksi metode A. Kemudian negara B menggunakan alat ukur transaksi metode A. Jadi, kedua negara sama-sama menggunakan alat ukur metode yang sama. Nah, di sini adalah awal ihwal atau awal muasal manusia mengenal kualitas kehidupan. Ya, kita semua tahu lah, kita lahir dari seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu membesarkan kita sehingga kita akhirnya besar, tumbuh bergizi, ya kan, menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat sehingga akhirnya kita bisa berkembang dan kemudian melanjutkan kehidupan kita berikutnya dengan anak, cucu kita, cicit kita, dan segala macam. Itu adalah karena peran seorang ibu. Itu yang paling penting. Di sini yang saya ceritakan, ya pernah juga saya sampaikan di dalam YouTube adalah the story behind Mother's Kitchen. Apa sih yang ada di belakang dapur ibu? Gitu loh. Banyak hal yang luar biasa yang ada di dapur ibu. Dan semuanya itu sudah konsensus internasional dan dibahas gitu loh. Cuma mungkin di beberapa negara-negara yang miskin informasi, mereka nggak tahu gitu loh, bahwa peran seorang ibu itu sudah menjadi perhatian dunia, terutama ketika kita bicara mengenai alat ukur transaksi ya atau metrologi legal. Jadi kalau ibu ke pasar membeli kebutuhan makanan, tentunya juga ibu-ibu harus tahu apakah alat ukurnya itu sudah direkomendasi secara internasional. Seperti itu. Sehingga makanan yang dibeli, ya, makanan yang dibeli otomatis akan direkomendasi secara internasional. Contohnya itu. Juga Kodeks Alimentarius. Itu mengenai masalah kasus ketahanan pangan. Jadi kita bicara miniatur kecilnya di dapur. Ibu-ibu tahulah bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga, termasuk suami dan anak-anaknya seperti itu. Di kodeks itu kita bicara miniatur besarnya, makronya.
Tetapi semuanya sebenarnya lahir dari seorang dapur ibu, seperti itu. Cuma masalahnya, dapur yang ada di Indonesia, standarnya itu belum tentu sama dengan standar dapur-dapur yang ada di negara tujuan ekspor maupun impor. Itu masalahnya, seperti itu. Terus kemudian Paris Agreement, masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini juga terkait dengan masalah kebersihan dapur. Kadang-kadang kebersihan dapur juga bisa berpengaruh kepada pertumbuhan si anak. Kalau dapurnya bersih, tentunya si anak akan tumbuh bersih. Dia tahu bagaimana cara menempatkan diri dia sehingga jiwanya itu bersih, seperti itu. Itu penting. Kita lanjutkan. Nah, disinilah jasa seorang ibu menghasilkan manusia berkualitas. Ya, jasa seorang ibu menghasilkan manusia berkualitas. Di sini ada Thomas Alva Edison. Be creative at our lab. Jadi kita harus kreatif, ya. Kita harus kepo gitu loh. Dengan apa? Dengan laboratorium. Kebetulan memang bidang beliau adalah laboratorium. Juga di sini ada Robert Kiyosaki. Kreatif. Kita membangun kreatif mulai dari rumah kita seperti itu. Sehingga Robert menjadi orang terkaya di Amerika. Juga di sini ada Lee Kuan Yew, karena merasa negara Singapura kecil, sehingga mau tidak mau, ya udah kita harus kreatif. Bagaimana caranya agar Singapura menjadi besar? Jadilah Singapura menjadi negara pelabuhan terbesar di dunia. Gitu. Nah juga VOC yang tadinya mungkin Belanda itu miskin SDA, mereka belajar dari Indonesia. Wah, Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Cuman sayang bangsa Indonesia tidak bisa memaksimalkan rempah-rempah itu. Misalnya, ya marilah kita manfaatkan sehingga akhirnya VOC menjadi perusahaan terkaya sepanjang masa. Nah, empat figur ini bisa berkualitas. Itu ya awalnya itu dari dapur ibu. Jadi jasa seorang ibu lah yang menyebabkan empat figur ini menjadi besar. Hingga namanya dikenang sampai saat ini. Nah, Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Kita bicara rempah-rempah di sini, bumbu masakan, gitu. Nah, cuma memang dulu kita belum mengenal yang namanya strategi menjual. Kita bisa lihat di slide berikutnya, kita kena prank Belanda. Artinya Belanda mengajarkan kepada bangsa Indonesia, udahlah kerja serajin-rajinnya. Jadi rajin pangkal kaya, padahal tidak. Kitanya rajin, Belandanya yang kaya, VOC yang kaya. Ini bisa dibuktikan. The most valuable company of all time, that is VOC. Jadi VOC itulah memprank kita bangsa Indonesia. Sehingga kita memang betul jadi rajin, tapi yang kaya mereka, seperti itu. Kena prank kita. Nah, perdagangan internasional Indonesia juga sering bermasalah karena bisa dibilang kita tuh istilahnya hanya jago kandang. Kita hanya mengenal apa yang ada di Indonesia, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar gitu loh. Ketika para trader bilang, udah perbanyak aja sertifikat. Udah kita perbanyak sertifikat, kita kirim produk kita, ternyata bermasalah. Terus trader itu bilang, udah kirim sampel aja sebanyak-banyaknya. Ya, kita kirim sampel. Ketika ekspor sebanyak-banyaknya. Bermasalah juga. Di sini. Karena ketidaktahuan. Apa yang terjadi sih di pasar global gitu. Kita biasa dididik untuk rajin. Tapi ya rajin hanya di Indonesia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di negara tujuan ekspor maupun impor. Di sini bisa terlihat bahwa
ketika kita hanya diminta untuk rajin, untuk kerja keras di lingkungan kita, ternyata tanpa kita sadari, ternyata transaksi perdagangan internasional Indonesia tidak menggunakan alat ukur yang layak. Jadi, contohnya di sini Indonesia menggunakan alat ukur transaksi metode A, sedangkan di negara tujuan ekspor dan impor menggunakan alat ukur transaksi metode B. Nggak sama. Nah, akhirnya melalui Lembaga Kajian Nawacita, kita membangun tim untuk mewujudkan standar Sustainable Nusantara dan juga standar Heritage Nasional. Tujuannya supaya apa? Supaya standar yang ada di Indonesia bisa sama dengan standar yang ada di negara tujuan ekspor maupun impor. Nah, jadi kita bisa lihat di sini adalah catatan kendala. Konsentrasi perdagangan internasional Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini masih mengandalkan trader internasional yang bertugas sebagai penghubung antara pasar tradisional dan pasar internasional, seperti itu. Nah, trader internasional akan mencari dan membeli sumber daya alam murah, itu sudah jelas, ya kan? Karena disitulah mereka mencari keuntungan, mentah tetapi berkualitas itu. Karena ini sebagai modal mencari nilai tambah di pasar internasional. Kalau mereka bisa mendapatkan yang murah dan berkualitas, disitulah mereka bisa bermain. Dan konyolnya mereka tahu seluruh wilayah Indonesia mana produk-produk yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Dan harganya murah, seperti itu. Nah, siklus pendek ya. Seller, penjual, trader internasional, dan buyer pembeli. Inilah menjadi penyebab upaya kita di dalam membangun tadi. Kita kan rencana ini kan membangun standar Sustainable Nusantara dan standar Heritage Nasional itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Itu sulit diwujudkan dalam jangka pendek dan menengah. Padahal yang namanya program kegiatan ekspor impor itu memang butuh emergent karena ada situasi di mana kita memang harus bergerak cepat di situ. Ini agak sulit. Walaupun program ini tetap berjalan, tetapi ya tentunya juga membutuhkan kesabaran dan tidak mungkin bisa selesai dalam waktu singkat. Nah, jelas kita tetap kepo bagaimana caranya sih agar kegiatan ekspor dan impor ini berjalan sebagaimana mestinya. Kita bisa lihat di sini adalah posisi hukum trader internasional. Ya. Jadi posisi hukum trader internasional itu ternyata ada di wilayah alat transaksi yang tidak layak gitu. Makanya begitu mereka menawarkan teknologi, mau tidak mau, ya kita sebagai followers ya mereka. Padahal ini cara yang nggak benar. Artinya ya kita akan tetap menjadi followersnya mereka. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi permasalahan kita adalah di posisi hukum trader internasional. Ya, posisi kita lemah di sini. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi kita tahu semua lah, awal muasal manusia mengenal kualitas kehidupan itu kan dimulai dari dapur ibu. Story behind mother's kitchen. Jadi dimulai dari dapur ibu. Cuman bedanya kalau dapur ibu di negara-negara maju, rata-rata mereka dilengkapi oleh alat ukur. Dan semuanya sesuai dengan standar internasional. Jadi kita kembali ke sini. Awal muasal manusia mengenal mengenai kualitas kehidupan. Sebagaimana presentasi saya sebelumnya, ya kita membangun dapur ibu itu sebagai pusat lahirnya produk berkualitas. Konsep ini yang selalu saya tanamkan hingga saat ini gitu. Karena saya belum menemukan konsep lain.
Jadi dapur itu sebagai pusat transaksi jual produk makanan. Ya kan? Saya juga sebelumnya menjelaskan kenapa tidak mulai dari pertanian. Ya karena pertanian kita masih sifatnya gross. Dan kemudian dari pertanian masuk ke penampung. Disitulah kualitas terputus ketika berada di penampung. Itu terputus itu. Beda ketika itu produk itu masuk ke pasar. Makanya di sini kenapa pasar perlu juga ada penerapan pasar tertib ukur. Agar ketika ibu-ibu membeli di pasar, produknya sesuai kualitasnya dan harganya juga sesuai dengan kualitas produk. Nah, di sini adalah siklus perdagangan internasional Indonesia sebelumnya, di mana petani itu bisa langsung ke trader, seperti itu. Langsung ke pasar global. Jadi fungsi UMKM ini hanya sebagai ya pelapis saja, supporting gitu. Bahkan UMKM ya langsung ke trader, seperti ini, supaya mereka bisa masuk ke pasar global. Tentunya kondisi ini tidak menguntungkan bagi UMKM kita. Nah, inilah kondisi ini yang kita harapkan, ya, di mana petani itu masuk ke dapur ke ibu. Petani masuk ke dapur tradisional Nusantara. Nah, mau trader itu mau mengambilnya langsung dari dapur silahkan gitu loh. Artinya di sini dapur tradisional Nusantara sudah siap dengan produk-produk berkualitas. Gitu. Dari dapur tradisional Nusantara inilah bisa langsung ekspor masuk ke pasar global. Karena apa? Karena dapurnya sudah standar. Seperti itu. Paling mudah itu. Ketika dapurnya sudah standar dan diakui secara global, artinya produk pertanian sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Gitu. Nah, di slide ini saya ingin menjelaskan ya, no food in the world can beat mother's food. Jadi tidak ada masakan di dunia ini yang bisa mengalahkan masakan seorang ibu. The satisfaction after eating is real 100%. Jadi setelah kita makan itu baru merasakan kenikmatan yang luar biasa dari masakan seorang ibu. Itu yang harus kita pahami gitu loh di sini. Makanya kenapa saya tekankan pentingnya dapur ibu untuk bisa memproduksi masakan-masakan yang berkualitas. Cuma memang bedanya ibu-ibu di negara maju, mereka dapurnya rata-rata sudah dilengkapi oleh alat ukur dengan standar internasional. Sedangkan Indonesia rata-rata ibu-ibu masih menggunakan rasa gitu loh. Walaupun rasa itu dahsyat bagi kita nggak akan bisa mengingkari lah bahwa rasa yang dari seorang ibu itulah yang menyebabkan kita jadi pintar, kita jadi besar ya, kita jadi manusia yang berkualitas itu. Seperti itu. Mungkin kedepannya itulah bagaimana ibu kita, istri kita dilengkapi lah dapurnya oleh peralatan-peralatan yang sudah diakui secara internasional. Jadi standarnya adalah standar internasional. Dengan peralatan dapur yang standar internasional, saya yakin Indonesia ini bakal maju. Gitu. Itu keyakinan saya. Dan untuk menuju Indonesia Emas 2045, it is the easiest way to do. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menuju Indonesia Emas 2045. Mantap!